Assalamualaikum guys. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 guys. Saya sendiri yaitu Angel Pratama Minisa Putri, Tia Rahmadani, dan saya Dinda Fareja. Nah, kita kesini ngapain nih kak? Dan kita ada di mana nih kak? Bisa dijelasin nggak? Oke, kita sedang berada di TK Aisyah untuk melaksanakan wawancara tugas Al-Islam dengan lembaga pimpinan Muhammadiyah, yaitu di TK Aisyah 7. Stay tune ya guys. Video kami, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah. Iya. Di sini kami ditugaskan oleh Bapak Syawal dan dalam pelajaran Al-Islam, yaitu melakukan wawancara di salah satu lembaga-lembaga Muhammadiyah, dan kami memilih di tenaga pendidikan Muhammadiyah. Jadi kami mohon izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara. Oke. Oke Bu, langsung aja kita wawancara ya Bu. Iya, oke lanjut. Dan nanti dilanjutkan kawan saya Dinda Fareja. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf, bisa Ibu perkenalkan diri dulu? Oke. Kak kenal kak saya. Iya. Nanti jumpa di jalan nanti perasaan kenal sama dia. Oke, nama saya Nur Hasmi. Ada kalau di sekolah ada 2 panggilan ini. Kalau di sekolah saya dipanggil Bu Nur. Kalau keluarga saya manggil Bu Emi. Oke. Berarti kalau lebih akrab kan panggil Ibu Emi aja. Boleh, silakan. Bu, selanjutnya kalau boleh tahu jabatan Ibu di TK Aisyah ini sebagai apa? Oke. Alhamdulillah sampai sekarang saya diberi kepercayaan sebagai kepala sekolah di TK Aisyah 7 ini. Berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di TK Aisyah? Jadi sebetulnya saya mengajar di sini dari tahun 1999, itu lebih kurang sudah hampir 24 tahun ya. Sedangkan untuk menjabat kepala sekolah itu dari tahun 2001. Sampai sekarang itu alhamdulillah murid yang saya ajar dulu sekarang sudah menjadi guru di sini. Itu yang udah lama ya kan? Kalau boleh tahu Bu, kalau misalnya jabatan kayak kepala sekolah itu nggak ada batasan waktu atau apa tenggang waktunya gitu? Itu sebetulnya kalau dari peraturan pusat itu ada. Sebetulnya itu bolehnya itu cuma 2 periode. Satu periode itu 4 tahun. Bolehnya itu kalau peraturan itu berarti kan 8 tahun. Itu kan harus digantikan. Tetapi kan kemarin sekolah ini kan dikelola oleh cabang. Iya. Cabang. Jadi kalau cabang dia pemikiran kita belum ada ganti. Jadi terserah cabang. Iya. Jadi kalau cabang kita ini Pemkes Kaki dia berprinsip bahwa menurut beliau belum ada gantinya, makanya sampai sekarang saya masih ditetapkan jadi kepala sekolah. Terus Bu lanjut ya Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Angel Bu. Ya. Dari rekan Dinda Fareja. Di sini saya akan menanyakan berapa orang tenaga pendidik Muhammadiyah di TK Aisyah ini. Oke. Biar saya luruskan sedikit, di situ kan yang adik tanyakan tadi berapa orang tenaga pendidik ya dari Muhammadiyah. Kalau disebut tenaga pendidikan dari Muhammadiyah, sebetulnya yang mengajar di Aisyah itu bukan berasal dari orang Muhammadiyah. Nah, termasuk saya sendiri. Saya awalnya tidak kenal dengan Muhammadiyah, tetapi karena saya sudah terjun di Muhammadiyah, mau tidak mau, akhirnya kita pasti akan menjadi Muhammadiyah. Kita sudah ikut wirid Muhammadiyah, kemudian kebacaan sholat sudah kita Muhammadiyah. Tentu akhirnya kita
jatuh hati dengan Muhammadiyah. Nah kan kita di sini itu lebih kurang kalau penjaga kita ada 1 orang, kalau tenaga pendidikan kita ada 9 orang. Itu termasuk kepala sekolah. Terus apa saja program Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah di TK Aisyah? Tentu yang selama ini saya menjabat itu lebih kurang itu sudah hampir 22 tahun kalau menjabat kepala sekolah ya. Tentu sangat banyak program lah yang kita rencanakan. Yang pertama, yang intinya yang program yang kita inginkan dari awal itu ingin menjadikan TK Aisyah 7 ini merupakan sekolah unggulan. Alhamdulillah terbukti sekarang itu kita TK Aisyah 7 ini terpilih sebagai sekolah penggerak, itu yang menilainya langsung dari kementerian. Jadi Aisyah Seriau kita cuman hanya 2 Aisyah, itu termasuk TK kita sendiri, TK Aisyah 7 dan TK di Meranti. Jadi alhamdulillah sekarang itu sudah termasuk TK Aisyah 7 ini merupakan sekolah unggulan. Kemudian kita mempunyai program juga menciptakan anak-anak tahfiz Quran. Karena kita di sini ada nilai lebih kita juga karena ada khusus guru tahfiz kita panggil dari luar. Alhamdulillah sudah berapa tahun ini itu terlaksana. Bahkan anak yang tamat dari sini alhamdulillah kayak surat An-Naba itu alhamdulillah sudah adalah 1/3 anak dari jumlah anak itu yang dapat menguasai surat An-Naba itu dari ayat 1 sampai ayat akhirnya. Jadi banyak lagi misalnya bacaan sholat, menguasai bacaan sholat, bisa mengaji, itu program-program kita. Tapi tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Itu intinya yang paling kita andalkan adalah menjadikan TK Aisyah 7 ini adalah merupakan sekolah unggulan. Terus Bu, apa tujuan dari didirikannya tenaga pendidik TK Aisyah? Mungkin maksudnya pertanyaannya itu maksud dari didirikan TK ini ya. Nah, kalau maksud dari didirikannya pendidik itu kan lain. Kalau di situ kayaknya mungkin maksudnya maksud didirikan TK ini. Yang pertama, tanah kita ini kan wakaf. Wakaf dari salah seorang masyarakat di sini itu dari Bapak Abdul Wahab itu. Memang tanah di sini memang dia yang semua yang memiliki. Jadi pada saat itu TK kita ini kan berdiri pada tahun 1965. Jadi pada saat itu sekolah kan memang sedikit. Nah, jadi Bapak Abdul Wahab tadi mewakafkan sebidang tanahnya lebih kurang 900 meter persegi untuk dijadikan sebagai sekolah agama. Diwakafkanlah ke Muhammadiyah. Jadi pada saat itu Muhammadiyah membuat ada MDA dan ada TK karena di waktu itu memang TK kan belum menjamur seperti ini ya. Jadi kan merasa juga biar ada juga TK Aisyah yang di dekat sini. Kemudian dijadikan juga sebagai kantor Muhammadiyah. Jadi orang dekat sini pun lebih mengenal juga dengan Muhammadiyah. Kemudian TK Aisyah itu kan merupakan TK Islam. Jadi orang tanah tadi mewakafkan bagaimana terbentuknya suatu sekolah yang pendidikan Islam. Makanya didirikanlah MDA, TK yang betul-betul yang bernuansakan Islam. Jadi apa yang telah kita tanamkan di sekolah ini bisa juga pahalanya ke orang yang punya tanah yang wakaf tadi ya, amal jariahnya ya. Itu intinya. Terus apa nih selama Ibu menjabat ada nggak kendala Ibu dalam mengurus TK Aisyah ini? Oke, kalau kendala itu pasti, dimanapun kita bekerja pasti kendala itu kan. Tapi kadang tidak sesuai dengan kata bayangkan. Yang pertama, pada waktu awal saya mengajar itu yang pertama muridnya itu sekitar 18 orang. Tentu bagaimana kita menanamkan ke masyarakat, bagaimana masyarakat itu supaya menyekolahkan anak di sekolah kita. Tentu kita mencari unggulan tadi. Bagaimana kalau kita sudah menjadi satu unggulan,
pasti masyarakat akan tidak payah kita lagi untuk mengajak masyarakat untuk sekolah kita, tempat kita. Jadi yang kendalanya yang pertama, awal-awalnya dulu kan orang sangat fanatik dengan Muhammadiyah. Nah, itu bacaan kabirahnya berbeda, lomaetnya berbeda ya. Karena kita memakai lomaet, orang memakai kabirah. Kemudian baca sujudnya juga berbeda. Kemudian Muhammadiyah itu nggak boleh baca Yasin, kan gitu. Jadi bagaimana kita itu menanamkan ke masyarakat, ke wali murid, bahwa yang kita tanamkan ke anak kita itu tidak berbeda. Semuanya itu semua sama berdasarkan hadis dan Al-Quran juga. Kita jelaskan. Kemudian dari beberapa orang wali murid tentu punya tipe yang berbeda-beda ya. Kayak sekarang aja murid kami alhamdulillah sudah 100 lebih. Dari 100 itu tentu 100 pula perangai dari wali murid tadi ya. Tentu untuk mempersatukan persepsi itu kan pasti kita punya kendala. Kemudian juga kalau kendala yang kami rasakan di sini yang baru-baru ini, alhamdulillah peminat masyarakat, alhamdulillah karena sekolah kita tadi sudah menjadi unggulan, alhamdulillah murid kita, bahkan kita sudah menolak dari orang yang mendaftar ke sekolah kita. Tetapi kendala kami kekurangan kelas. Kekurangan kelas dan kekurangan tenaga pendidik. Itu sekarang kendalanya. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh kawan saya Mutia. Oke. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Mutia, Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa partisipasi TK Aisyah dalam Muhammadiyah, Bu? Oke. Partisipasi kami dengan Muhammadiyah itu pastilah banyak karena Aisyah ini adalah ortom dari Muhammadiyah. Yang pertama misalnya kalau ada milad Muhammadiyah itu perlombaannya pasti dari anak TK. Apalagi ada lagi nanti kegiatan-kegiatan Muhammadiyah tetap itu melibatkan dari TK-TK. Contohnya muscak Muhammadiyah. Kemudian nanti yang menjadi panitianya juga guru-guru TK gitu kan. Jadi pasti banyak partisipasi kita, apapun yang diprogramkan oleh Muhammadiyah pasti kita akan mendukung. Jadi partisipasinya baik itu murid, wali murid maupun guru pasti ikut berpartisipasi. Baik Bu, kapan didirikannya Muhammadiyah? Yang Ibu katakan. Oke. Jadi ini Muhammadiyah itu ini berbalik kuliah ya. Iya. Selesai kuliah jadinya berbalik. Muhammadiyah itu berdiri, jangan salah ya, tapi mudah-mudahan tidak salah ya. Itu pada tanggal 18 November 1912 itu bertepatan juga dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah itu di Jogja. Mudah-mudahan betul ya jawabannya. Selanjutnya Bu, apa yang Ibu ketahui tentang sejarah Muhammadiyah? Oke, itu kan berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi sejarah Muhammadiyah itu yang kalau berdirinya saya sudah menyampaikan tadi. Kemudian itu kalau tidak salah saya itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman ya. Nah, jadi di sini Muhammadiyah itu nama asli itu Muhammad atau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki nama aslinya itu adalah Muhammad Darwis. Kemudian adik-adik mungkin kuliah kan mau belajar gitu juga. Kemudian ilmu yang didapatnya dari belajar agama dan tinggal bersama ulama. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang terinspirasi oleh gerakan-gerakan untuk menghilangkan praktek-praktek yang dianggapnya bid'ah atau sesat. Itu ada 3 apa kemarin itu? Ada kurapat, ada bid'ah, ada 3 komponen itu saya kalau tidak salah. Jadi memang Muhammadiyah ini adalah merupakan yang gerakan-gerakan bagaimana menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita yang zaman dahulu kan kebanyakan yang masih memakai kayak Hindu ya, masih kita banyak lagi memakai yang kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh nenek moyang kita dulu. Itu kayaknya yang tujuan dari Muhammadiyah itu kan itu sebetulnya. Oke Bu,
Mungkin itu saja sekiranya wawancara yang kami lakukan pada hari ini. Oke. Jika semoga apa yang Ibu sampaikan memotivasi kami untuk kedepannya. Amin. Dan terima kasih untuk Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami melakukan wawancara ini. Terima kasih juga Ibu telah bersedia menerima wawancara di sini. Gitu. Ibu mohon maaf juga kalau seandainya mungkin ada pertanyaan-pertanyaannya mungkin kurang puas. Iya. Jadi mohon maaf juga ya. Iya, Mudah-mudahan adik-adik semua sukses lah ke depannya. Semangat kuliah di Muhammadiyah. Iya, Di Umri ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Kami pamit undur diri, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.